Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di beberapa waktu terakhir saya telah membahas cara memanfaatkan beberapa AI atau kecerdasan buatan untuk dunia penelitian maupun pendidikan. Di bidang pendidikan saya telah membahas AI atau kecerdasan buatan yang dapat membantu kita membuat modul ajar secara sekejap. Dan di kesempatan lain saya juga telah membahas AI untuk membuat PPT atau PowerPoint presentasi secara otomatis. Semua AI-nya gratis, baik AI untuk membuat modul ajar maupun AI untuk membuat PowerPoint. Kali ini mari kita bahas cara memanfaatkan AI atau kecerdasan buatan untuk membuat berbagai jenis pertanyaan secara otomatis, sehingga kita dapat memanfaatkan kecerdasan buatan ini untuk membuat kuis ataupun membuat soal ujian. AI yang saya bahas di video kali ini juga gratis dan mampu menghasilkan berbagai tipe dan jenis pertanyaan, dari yang sederhana pilihan ganda hingga kompleks seperti pertanyaan berpikir tingkat tinggi, sesuai dengan topik yang kita inginkan hanya dalam hitungan detik. Nama AI tersebut yang akan kita manfaatkan di video kali ini adalah Gemini dari Google. Kita harus mengcopy tautan ini ke browser kita masing-masing, sehingga nanti kalau kita sudah akses maka tampilan depannya seperti ini. Misalkan kita belum login menggunakan akun Google atau akun Gmail kita, maka tampilannya seperti ini. Namun kalau kita sudah memiliki akun Google dan sudah otomatis terlogin, maka nanti tampilannya di sini bukan login tetapi chat with Gemini. Tinggal diklik saja bagian sini chat with Gemini-nya. Namun kalau belum login, kita klik loginnya, kemudian kita masukkan email kita, dan kemudian kita masukkan password dari email kita. Setelah itu kita tunggu prosesnya sehingga nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini chat with Gemini, tinggal kita klik saja. Kalau ada term and privacy seperti ini, kita klik, bisa kita scroll ke bawah dulu, kemudian use Gemini. Kalau belum kita scroll ke bawah, tombol ini tidak ada tadi ya. Harus kita scroll sampai bawah terlebih dahulu, kemudian kita klik use Gemini. Kemudian di sini ada welcome to Gemini, atau artinya selamat datang di Gemini. Ini kita boleh centang ataupun tidak, kemudian kita klik continue. Sehingga tampilan depannya seperti ini. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan? Nah, di sini ada expand menu ya, ini bisa kita klik ya. Kemudian di sini add new chat, bisa kita klik atau langsung saja kita tulis instruksi yang ingin kita berikan kepada Gemini. Misalkan ya, saya ingin mengajarkan materi terkait bakteri kepada siswa kelas 10, kemudian saya ingin membuat soal pilihan ganda. Maka kita tinggal perintahkan dia seperti ini. Tolong buatkan soal pilihan ganda. Misalkan ada 5 ya. Tolong buatkan 5 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya pada materi bakteri untuk siswa SMA kelas 10. Tinggal seperti ini saja ya instruksinya, kemudian kita enter saja ya. Maka dia akan berproses langsung seperti ini. Langsung kurang dari 5 detik atau bahkan kurang dari 1 detik tampilannya langsung seperti ini ya. Sebentar, ini tampilannya ada beberapa kata yang sebetulnya salah ini ya. Kok ada add, ada me ya. Oh, sekarang tampilannya gini sekarang ya. Saya coba refresh terlebih dahulu. Oke, tadi tampilannya memang agak aneh, mungkin agak ada bug ya. Nah, sekarang sebetulnya seperti ini ya. Nah, ini tidak ada add, ada me, tetapi ada ikonnya. Tadi ya saya sudah menyampaikan instruksi seperti ini. Tolong buatkan 5 soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya, langsung muncul seperti ini. Ini videonya tidak saya percepat ya, jadi memang aslinya cepat. Hanya kurang dari 1 detik langsung dibuatkan soal-soal pilihan ganda beserta kunci jawabannya seperti ini. Ya, dan ini bagus-bagus pertanyaannya. Misalkan kita ingin membuat soal yang lain. Tolong buatkan 5 soal jawaban pendek untuk materi bakteri kelas 10 SMA. Misalkan seperti ini. Tinggal di enter saja. Kemudian dia secara otomatis langsung membuatkan kurang dari 1 detik ya. Ini pertanyaan, ini jawabannya. Cepat sekali. Jawaban pendek bisa, pilihan ganda bisa. Sekarang esai misalkan. Tolong buatkan soal esai untuk materi lain misalkan ya. Untuk materi genetika kelas 12 SMA. Misalkan seperti ini. Ya, tidak usah kita tunggu 5 detik, langsung ini. Nah, kemudian ini panduan penilaian juga dibuatkan.
pemahaman konsep 40%, analisis sintesis 30%, kemampuan menulis 20%, keterkaitan dengan contoh 10%, gitu ya. Nah, jadinya kita nanti misalkan tidak ada panduan penilaian, tambahkan saja di sini. Misalkan ya, tolong buatkan soal esai yang mampu mengukur berpikir kritis siswa misalkan ya, untuk materi sel tumbuhan. Tolong juga buatkan kunci jawaban serta panduan penilaiannya. Misalkan seperti ini. Apakah dia juga bisa? Nah, kita tunggu. Nah, tidak sampai 1 detik lagi sudah ada pertanyaannya. Nah, ini ya. Ada panduan penilaiannya, kemudian ada persentasenya, ada kunci jawabannya, ya. Sehingga ketika kita ingin membuat soal kuis atau membuat soal ujian, ya sudah, gunakan Gemini saja. Nanti kita tinggal review saja manakah pertanyaan yang menurut kita sesuai atau mungkin kurang sesuai. Tapi ini insya Allah bagus-bagus juga. Misalkan ini, tumbuhan merupakan organisme multiseluler dan sebagainya. Jelaskan bagaimana struktur dan fungsi organel-organel sel tumbuhan saling mendukung dan seterusnya. Nah, gitu ya. Oke, sekarang kita coba buat soal yang tipenya lebih kompleks lagi. Misalkan kita ingin buat soal kuis, bentuknya adalah teka-teki misalkan ya, teka-teki silang. Ya, sekarang tolong buatkan soal untuk kuis dalam bentuk teka-teki silang. Jangan lupa buatkan panduan pengerjaan, kemudian kunci dan kunci jawabannya. Kemudian buatkan juga bagan ya, atau grid dari teka-teki silang tersebut. Misalkan seperti itu. Materinya adalah materi jamur misalkan untuk kelas 10 SMA. Kemudian kita tekan ini ya, yang tanda sini ya, submit ini kita klik. Nah, sehingga nanti dia akan memproses. Nah, ini panduan pengerjaan, isi kotak putih, gunakan huruf kapital, jawaban dapat dibaca secara horizontal maupun vertikal, gunakan petunjuk yang disediakan untuk membantu Anda menemukan jawaban. Ini petunjuk mendatar seperti ini, tubuh jamur tersusun atas benang halus 5 huruf dan seterusnya. Nah, kemudian ini kunci jawabannya, dan ini dibuatkan ya bagian apa namanya ini, bagian grid teka-teki silangnya ya, ini misalkan misel, kemudian ini mikoriza dan sebagainya. Nah, ini ada catatannya, ada sumber belajarnya. Keren sekali kan, jadinya berbagai tipe pertanyaan atau tipe kuis bisa kita minta tolong buatkan Gemini untuk menyusunkannya. Nah, sekarang kalau kita ingin membuat pertanyaan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skills, atau kita kenal juga dengan HOTS, apakah dia juga bisa membantu membuatkan? Bisa. Nah, kalau kita ingin membuat HOTS yang bagus dengan menggunakan Gemini, maka kita harus tahu karakteristik dari HOTS terlebih dahulu. Nanti karakteristiknya kita masukkan di sini, sehingga dia bisa membuat soal HOTS sesuai dengan karakteristik yang kita berikan. Nah, kalau karakteristiknya Anda belum tahu, Anda bisa membuka channel saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Kita pilih yang video di sini, kemudian di tanda loop ini ya, kaca pembesar ini kita klik, kemudian kita klik HOTS seperti ini. Nah, sehingga di sini ada ya karakteristik soal berpikir tingkat tinggi dan tips cara membuatnya. Ini cara membuat yang manual, tidak menggunakan AI ya, tetapi saya jelaskan satu persatu karakteristiknya. Silakan dipelajari di sini. Nah, kemudian misalkan kita sudah tahu ya, ini saya masukkan mungkin 2 karakter saja ya, tidak semuanya. Kita bisa langsung memasukkan semua karakternya sehingga soal tersebut memenuhi semua karakter tersebut. Tetapi untuk video kali ini, untuk mempersingkat waktu, instruksinya hanya 2 karakter. Misalkan tolong buatkan soal esai jawaban terbuka yang bersifat HOTS atau higher order thinking skills untuk materi bioteknologi, misalkan bioteknologi kelas 12 SMA. Kemudian karena HOTS, maka level kognitifnya minimal C4 atau menganalisis, tapi bisa juga C5 atau mengevaluasi, dan C6 atau mencipta. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, ini misalkan kita buat 3 ya, tolong buatkan 3 soal esai jawaban terbuka begini. Kemudian tolong misalkan ya, karakteristik soalnya harus
mengangkat permasalahan yang kontekstual. Nah, ini karakteristik yang pertama ya. Serta apalagi ya, misalkan kita masukkan karakteristik yang lain, dapat memunculkan gambar atau grafik atau tabel sebagai pengantar soal atau pertanyaan. Nah, ini karakteristik yang kedua ya. Karakteristik yang lain silakan dipelajari di video saya tadi. Nah, kemudian tolong juga buatkan panduan penilaiannya. Nah, seperti ini, kemudian kita klik tanda panah ini. Nah, sehingga kita tunggu kurang dari 1 detik, dia langsung membuatkan 3 soal HOTS-nya. Nah, ini ya. Ini ada bisa diberi gambar, kemudian pertanyaan, analisislah gambar di atas dan jelaskan dampak khususnya jagung transgenik. Dalam analisis Anda, pertimbangkan aspek-aspek berikut. Nah, ini ada panduan penilaiannya. Kemudian ini ada tabelnya ya. Tabelnya ini bisa kita ekspor ya ke Google Sheet ya. Nah, nanti kalau kita klik creating spreadsheet ini, nanti dia akan membuatkan spreadsheet. Spreadsheet itu kayak Excel ya, tapi online ya, dari Google ya. Nah, ini tabelnya, kemudian ini pertanyaannya. Berdasarkan tabel di atas, evaluasilah C5 ini. Potensi bioteknologi dalam mengatasi beberapa penyakit kronis yang masih menjadi tantangan kesehatan global. Nah, dalam evaluasi Anda pertimbangkan aspek-aspek berikut. Nah, kalau yang tadi pertanyaan sebelumnya ini apa ini? Ya, analisislah C4 jadinya. Sekarang kita lihat yang pertanyaan ketiga. Bayangkan Anda adalah seorang ilmuwan. Oh, bagus sekali ya pertanyaannya. Yang bekerja di sebuah perusahaan farmasi. Anda ditugaskan untuk mengembangkan vaksin baru untuk melawan virus influenza yang terus bermutasi dan menimbulkan pandemi global. Oh, bagus sekali. Pertanyaannya, buatlah rancangan C6 ini yang komprehensif untuk mengembangkan vaksin influenza baru menggunakan teknik bioteknologi. Dalam rancangan Anda pertimbangan aspek-aspek berikut. Sangat bagus sekali. Sehingga dari video ini bisa kita lihat ya. Kita lihat bahwasannya Gemini bisa membuat soal sederhana, pilihan ganda, kemudian bisa membuat jawaban pendek, teka-teki silang hingga soal HOTS yang tadi minimal C4 dimulai dengan tabel atau gambar dan sebagainya. Nah, ini spreadsheet-nya sudah siap ya. Nah, ini bisa kita klik open sheet sehingga nanti kita bisa terbuka ini. Nah, ini tabelnya ini bisa nanti kita copy langsung ke Excel kita atau mungkin ke Word kita begitu ya. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat juga ada panduan penilaiannya sehingga kita bisa membuat berbagai pertanyaan untuk tujuan apapun. Nah, di video kali ini kita sudah membahas AI untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan topik yang kita inginkan. Lalu, bagaimana kalau kita ingin membuat pertanyaan dari materi yang sudah kita miliki atau dari dokumen buku tertentu? Misalkan ya, kita ingin membuat pertanyaan yang berangkat dari materi yang sudah kita miliki tadi, sehingga pertanyaannya tidak di luar konteks dan batasan materi yang dibahas di file dokumen tersebut. Misalkan kita sudah punya file PDF atau file PPT, kita ingin buat materi, tapi jangan keluar dari materi atau batasan dari PPT atau PDF tadi. Kalau di Gemini, kita tidak bisa mengunggah file materi tersebut, sehingga kita tidak bisa membuat pertanyaan dari dokumen semacam itu. Di sini hanya upload image ya, sehingga kita nanti bisa mengunggah gambar. Nah, kita minta Gemini membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Tetapi di sini tidak ada upload PDF atau upload dokumen. Nah, namun di beberapa waktu ke depan saya akan membahas AI lain yang sifatnya gratis juga, yang bisa mengunggah dokumen materi kita. Dan kita dapat memerintahkan dia membuat pertanyaan berdasarkan file materi tersebut. Misalkan file materi buku, PDF, handout, ataupun bahkan PPT. Apa nama AI tersebut akan kita bahas di beberapa hari ke depan. Terima kasih, tetap stay tune di channel saya biar tidak tertinggal dengan perkembangan dunia AI atau kecerdasan buatan di bidang pendidikan ataupun penelitian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.